Anda kan sudah pernah diceritain Sabrang betapa dahsyatnya organisasi semut, masyarakat semut, pembagian kerja semut, ya, division of labor-nya semut, kebijaksanaan semut, whatever. Tapi do they understand that? Apakah semut memahami itu? Apakah semut mengerti makna hebatnya dia? Kan tidak. Tidak. Jadi teman-teman sekalian, semut itu tanpa makna, tidak mudeng, tapi dia mampu mengerjakan itu semua karena di-remote langsung oleh atmosfer yang sudah langsung di set up oleh Tuhan. Pola-pola, hubungan-hubungan, mekanisme, dialektika, dan seterusnya. Teman-teman sekalian, Makyah ini bukan pengajian, tidak ada kiainya. Makyah ini kumpulannya wong pekok-pekok, sinau bareng. Cedo ya? Nah, ini kena rano si mudeng. Tidak ada satupun yang mudeng. Karena kewajiban manusia itu memberi arti, bukan mencari arti. Kalau sampean mencari arti dari pengajian, dari forum, apa ya? Wah, ramu dengan. Karena Anda menunggu arti dari ustadznya, dari kiainya. Di Makyah tidak ada yang nunggu itu. Di Makyah apa saja yang dia jumpai, dia beri arti. Anda adalah orang, Anda adalah manusia, bukan binatang, bukan semut, bukan pohon. Anda adalah manusia yang memberi arti pada apapun yang Anda dengar, Anda lihat, dan Anda alami. Anda yang memberi arti. Manusia dilahirkan Allah, diberi alat untuk memberi makna atas segala sesuatu. Ya, karena di Makyah ini orang tidak nunggu arti, tidak konsumtif, tidak menunggu apa ya sing diomongke, apa ya maknanya aku untuk apa? Enggak. Mereka apapun yang ada di sini, mau Itut, mau Pak Hadi, mau Pak Mustafa, mereka langsung memberi arti untuk diri mereka masing-masing dan untuk kebijaksanaan bersama. Jadi di sini tidak konsumtif. Jadi memang tidak ada yang mudeng, Pak Yai. Dan tidak ada syarat untuk mudeng sama sekali. Apalagi saya sudah berapa kali bilang sama Anda, kue teko ning Makyahan, rasa ngrungokke ra masalah. Turu wae. Wong kowe kesel bareng nge-Grab, bar dadi cleaning service, rene tekan kene ning warung kono ngopi, turu, set engko jam 3 do bali melu bali. Ra masalah. Karena kita tahu bahwa yang punya pemahaman tidak hanya akal, Dul. Kamu jangan hebat-hebat jadi manusia seolah-olah yang punya alat pemahaman itu hanya akalmu, utekmu ora. Darahmu punya pemahaman. Pori-porimu punya pemahaman, detak jantungmu punya pemahaman. Semua faktor-faktor di dalam hidupmu itu memiliki alat untuk memahami meskipun dengan jenis pemahaman yang berbeda. Sabrang mengatakan, kamu ingat kok hidungnya Nabi Adam. Because you are coming from him. Karena Anda terdiri dari partikel-partikel yang sama dengan Nabi Adam. Kalau kamu khusyuk dengan hidupmu, kamu mengerti wajahnya Rasulullah. Karena partikelnya sama. Proton, elektron, neutronnya sama, bahan-bahannya sama, glepungnya iki podo. Aransemennya beda, komposisinya beda, siji dadi irung, siji dadi mripat, siji dadi rambut. Ning bahannya podo, dadi nek awakmu kok ulek. Dengkulmu, gentalumu, dadi siji kabeh, kuwi bahane podo. Kowe ngulek wit-witan, watu, bahane podo. Kulun minallah. Setiap hal berasal dari partikelnya Allah sendiri. Allah rakulaan nang dindi. Tidak ada yang selain Allah. Jadi tolong bapak-bapak berhati-hati dengan omong mudeng-mudeng. Aku takon sing mudeng tenan sapa? Sing duwe lemah ki sapa? RUPS-nya itu kapan? Rapat umum pemegang saham di Indonesia itu kapan? Siapa yang punya tanah ini? Siapa yang punya laut, siapa yang punya tambang? Who own that? Siapa yang punya itu? Pemegang sahamnya siapa? Takono Ma'ruf Amin nek ngerti. Takono Sandiaga Uno nek ngerti. Sopo sing duwe saham Indonesia iki? Aja ngomong Allah. Ya nek Allah ya kabeh. Sak jagat kerat ya toh. Kuwi Allah kabeh. Tapi maksud saya Republik Indonesia, tanah air Nusantara ini siapa pemegang sahamnya, siapa ownernya, siapa. Ini hubungannya teknis loh ya. Kan kamu untuk punya tanah, kan beli, dapat sertifikat. Berarti bukan milikmu. Maksudnya rakyat punya saham itu sing ndi?
Apa? Wong kowe KTP yo bayar, SIM yo bayar, tuku apa-apa yo bayar. Sing ndi kowe, sing wekmu sing ndi? Nggak ada yang tahu ini bernegara tapi tidak ngerti milik siapa negara ini. Selalu berkhayal milik rakyat mbahmu. Blegedes ya toh. Mana? Coba tolong para ahli tata negara. Semua yang ahli tata negara yang kuliah di Visipol ya. Kuliah di hukum ya. Jawab ini. Siapa pemilik sahamnya? Kan segala sesuatu harus jelas pemilik sahamnya supaya ada keputusan akan dibagaimanakan, akan diapakan, akan diarahkan kemana. Kan pemilik saham yang punya hak. Betul enggak mas? Gue duit sak yuta nggo gawe warung angkringan. Kowe sing nentokke ning ndi le dodolan sepiro sepiring kan begitu. Anda yang menentukan ini Republik Indonesia siapa pemilik sahamnya. Jawab secara hukum, jawab secara konstitusi. Kalau tidak tahu, kamu berarti belum bernegara. Jadi batal seluruhnya, pilpres, pilkada, pileg, semua batal. Wong kamu belum bernegara, wong kamu tidak jelas siapa pemilik sahamnya. Atau saya permudah. Bung Karno mengatakan, dengan ini atas nama bangsa Indonesia, kami memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan peralihan, pengalian kekuasaan dan lain-lain akan dilaksanakan secara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Itu pengalian dari siapa ke siapa? Dul. Pengalian dari siapa ke siapa dan kapan pernah dialihkan tuh kapan? Kapan? Sopo, dari sopo ke sopo kuwi karepe. Siapa yang berkuasa sebelumnya, siapa yang berkuasa sesudahnya? Belanda. Tanya sama Belanda, sampai hari ini Belanda tidak pernah mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Kenapa? Kalau dia mengakui 17 Agustus 45 sebagai hari kemerdekaan, maka dia mengakui bahwa dia menjajah Indonesia selama 3 abad. Kalau dia mengakui menjajah, maka dia harus bayar pampasan perang secara hukum internasional. Maka dia tidak akan pernah mengakui kemerdekaan kita karena dia tidak mau bayar pampasan perang. Jadi pengalian dari siapa ke siapa? Ini mudah jawabannya tapi tidak ada yang paham. Coba piye? Ini kok negara, dudu negara kaya ngene iki le. Durung kowe iki. Mulane rasa pusing soal 2019 sak karep-karep mulai nyoblos. Ora ono bedane. Kowe nek tak dudi rada ngarep sithik kowe saya bingung kowe. Nek tak dudui tenane karo-karone lho ya. Engko saya bingung kowe pecah ndasmu, pedot cangkemmu kowe engko. Gitu loh. Anda kan enggak tahu. Yang Anda mudeng itu apa di Indonesia? Aku tanya, yang kamu paham itu apa? Tell me one thing that you understand really. Saudara-saudara sebangsa dan tanah air. Sebut satu ulama di Indonesia. Sebut satu nama ulama. Satu aja. Hakim jelas wilayahnya. Fakih jelas wilayahnya. Insinyur jelas wilayah garapnya. Betul enggak? Ekonom jelas wilayahnya. Kalau ulama wilayahnya apa? Kalau ulama wilayahnya apa? Kalau fuqaha, fakih wilayahnya adalah fikih, hukum Islam. Hakim, pelaksana hukum Islam. Amir, eksekutor. Kalau ulama bidangnya apa? Baca Quran, baca hadis, pelajari Rasulullah, ulama, warasatul anbiya. Definisinya apa? Yang mana yang ulama? Ahli hukum Islam. Baca kitab kuning, khatam. Tapi apakah itu ulama? Apa definisinya ulama? Baca Quran. Ulama itu bidangnya apa? Maka doaku ya Allah, mbok kamu kasih satu saja ulama di Indonesia. Karena kita akan hancur lebur karena kita tidak punya ulama satupun di Indonesia. Karena ulama tidak ada pembidangannya. Ulama itu al-alim. Wahumul ulama. Alimu madha, ya'lamu madha Pak Muzamil. Ya'lamu madha.
ya'lamul hayat, ya'lamu kulla syai'. Wa dzalikal ulama, wa dzalikal alim. Ya'lamu kulla syai', wa laisa illa ya'lam. Walakin yastati ayyaf'al, yastati ayyamal. Sahih Allah. Rumang samurai coba bahasa Arab. Kalau ulama itu bukan bidang, Mas. Itu gubus minimum. Tapi sesungguhnya tua. Ulama adalah orang yang makrifat terhadap kehidupan. Maklamah terhadap kehidupan. Dulu itulah yang didatangi oleh santri-santri yang ingin berguru. Maka kemudian disebut santri, pondok, karena mereka mencari ulama ini. Karena pertanian dia bisa jawab. Pencak silat dia bisa jawab, penyakit dia bisa jawab, kegelisahan hati bisa jawab, curhat dia bisa mendengarkan, salaman dia mau 700 orang, 1100 orang, tidak ada masalah. Minta satu ulama yang mau salaman 1000 orang di lapangan. 1000 orang berdiri, seperti tiap malam di Ma'iyahan. Ayo, cuklek gegermu kan ya. Ulama itu orang yang warasatul anbiya. Sekarang nabi itu profesinya apa? Muhammad. Apa dia? Panglima perang, jenderal, pedagang. Enggak bisa nabi kamu rumuskan di pupus. Enggak bisa nabi kamu taruh di garis. Enggak bisa nabi kamu taruh di bidang. Enggak bisa. Maka kalau warasatul anbiya, dia juga tidak boleh bidang, tidak boleh garis. Enggak cukup. Jadi ulama itu apa? Innama yasallaha min ibadi ulama. Selama ini artinya apa Pak Muzamil? Arti yang diartikan secara umum bahwa yang takut kepada Allah itu hanyalah para ulama. Itulah kalimatnya. Bener Ustaz. Bener gitu. Jadi wis ana ulama iki ulama iki dudu. Sing wedi sing iki ngono ta? Kuwi piye iki uteke? Ya mesti ora mudeng urip nek kaya ngono kuwi carane. Ini bukan bahwa yang takut kepada Allah itulah hanya para ulama. Bukan. Sapa wae sing wedi karo Allah, bah kowe pegawai cleaning service, bah kowe Grab, bah kowe kuli pasar, nek kowe wedi karo Allah, kowe duwe potensi ulama. Jadi terbalik logikanya, bukan ini ulama, ini bukan, sing wedi Allah ulama. Ngono ta cara berpikir? Enggak. Siapa saja yang takut kepada Allah, dialah ulama. Gitu dong cara berpikirnya. Enak temen wis dibagi-bagi sing bar pesantren ulama sing iki dudu. Oh sing wedi karo Gusti Allah sing. Apa bisa dipastikan tamatan pesantren lebih takut kepada Allah dibanding tamatan SMA? Berarti logika tadi batal tuh. Kan begitu tuh. Jadi mari belajar, makanya sinau bareng Gus. Sinau bareng. Dan di sini tidak mengandalkan pemahaman, di sini tidak boleh mengandalkan kebenaran. Karena yang namanya paham itu terhadap kebenaran toh. Kita tidak mengandalkan kebenaran Gus, kebenaran letaknya di dapur, di warungnya kebaikan dan kebijaksanaan, betul enggak? Kita sudah omongkan berkali-kali, kalau jauh pakai kebijaksanaan, agak jauh pakai kebaikan, dekat baru pakai kebenaran. Jadi kalau ngomong di pengajian bukan soal kebenaran, harus kebaikan. Tidak ada fastabikul haq, tidak ada dalam Quran. Yang ada fastabikul khairat. Cetok. Tak terus nomor-nomor. Ya Mas ya. Jadi ya Allah ya Rabbi ya Karim, memang kita ini bikin sesuatu yang tidak ada sebelumnya. Tolong Gus, jangan dibilang ini pengajian. Nek pengajian ya ora kaya ngene iki. Sing wis ana pengajian iki ya ana aturane, ora pedingkrangan cewek. Ana sing tatuan-tatuan ra cetha ya toh. Di sini ndak. Di sini ndak. Di sini ndak ada aturan. Di sini ndak ada aturannya, itu ada di dalam diri mereka masing-masing, lanang wedok campur. Kenapa tidak kita pisahkan? Kenapa? Karena saya percaya Anda kesini tidak laki-laki, tidak perempuan. Orang urusan lanang wedok ini urusannya adalah cinta kepada Allah dan cinta kepada sesama. Kan begitu? Gitu ya Allah.
mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda semua ya. Oke. Saya tidak meremehkan siapapun, tapi mari kita belajar dong bareng-bareng. Belajar. Kalau Mak Iya Anda kubuskan ya enggak. Ya masih mungkin bisa kalau bidang ya enggak lah, kalau garis ya enggak lah. Mak Iya ini makanya menghindar jangan sampai jadi ormas, jangan sampai jadi madhab, dan tidak boleh ada MH mania, menyaingi sekher mania. Dan saya di KJ kemarin, lihat rekamannya di KJ kemarin. Kalimat pertama saya menginginkan dan saya meringatkan sekali lagi kepada Anda harus waspada kepada saya. Anda jangan percaya kepada saya. Hati-hati sama saya. Saya kesini untuk mendorong Anda percaya kepada Al-Quran, kepada Allah dan Rasulullah. Saya jangan dipercaya. Sebelum kamu mendapatkan kedaulatan akal dan nuranimu, bahwa omongan saya bisa Anda pakai. Dan kalau Anda percaya, percayalah kepada kedaulatanmu sendiri, jangan percaya kepada saya. Aku ora paten. Ora dadi sapa-sapa le. Aku ora pengen duwe anak buah le. Aku ora pengen duwe umat le. Aku urip gelandangan wani nganti saiki. Bener-bener dalam arti gelandangan yang sebenarnya. Oke, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Mohon maaf kalau saya agak keras karena kadang-kadang sesuatu nada memang kadang-kadang referen toh, nganggo referen toh. Tidur. Harus ada naiknya, ada turunnya kan gitu ya. Sekarang kita dengarkan bersama Pak Musamil ya. Tafadhol. Tepuk tangan untuk kiai kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merespon dulu masalah ulama. Jadi dulu tahun 80-an Menteri Agama itu Munawir Sadali. Gitu. Tahun berapa Pak Mus? Munawir Sadali jadi Menteri Agama. Berapa? 80 sampai 2 periode Munawir Sadali, ya kan? Nah waktu itu Munawir Sadali pidato di Madura. Dan dia tidak tahu bahasa Madura. Jadi dia kumpulkan kiai-kiai, itu dia pidato begini. Pidato panjang, saudara-saudara sekalian. Sekarang ulama itu sudah semakin langka. Langsung dia kayak, loh kok kurang ajar. Dia gak tahu kalau itu di Madura. Bilangnya ulama semakin langka. Padahal langka itu kalau bahasa Madura kurang ajar. Marah semua kiai-kiai. Munawir Sadali menteri kurang ajar. Masa ulama dianggap semakin langka berarti semakin kurang ajar. Ya Allah. Nah, karena itulah akhirnya dipahamkan enggak kiai-kiai, bukan maksudnya semakin langka itu. Bukan langka bahasa Madura. Langka bahasa Indo semakin tidak ada. Nah, semakin jarang. Oh, ngono tuh gitu. Nah, setelah itu tuh memang timbul diskusi-diskusi di antara para ulama. Padahal waktu itu banyak kiai-kiai besar. Maka akhirnya dari sekian diskusi-diskusi, musyawarah-musyawarah, waktu itu masih ada Kiai Sahal Mahfud, itu masih junior waktu itu, ya, belum senior beliau. Kiai Sahal Mahfud itu masih junior. Yang senior itu waktu itu ada Ki As'ad Syamsul Arifin Sembagus, ada Ki Ahmad Siddiq Jember gitu ya, yang jenius itu ya. Ada Gus Dur waktu itu, ada Ki Ali Yafi Jakarta yang asalnya Sulawesi Parepare itu. Nah, masih ada Ki Mahrus Ali, masih banyak kiai-kiai gitu ya. Lalu mereka rembukan bagaimana mengatasi kelangkaan ulama itu. Dan mereka sudah mengkhawatirkan masa depan. Ini bagaimana kalau seperti ini? Dari diskusi-diskusi itu lalu muncul ide mendirikan lembaga kaderisasi ulama. Gitu ya. Nah, terus diskusi. Saya waktu itu masih aliyah. Saya waktu itu. Saya mengikuti diskusinya. Nah, akhirnya didirikanlah, tapi gak jadi. Mau dijadikan, maunya lembaga itu disebut lembaga kaderisasi ulama. Akhirnya gak jadi. Namanya dirubah lembaga kaderisasi ahli fikih. Jadi gak berani akhirnya. Jadi betul jenengan tadi. Ya.
Jadi maunya lembaga kaderisasi ulama gak karena mereka menyadari ulama itu tidak bisa diciptakan. Tidak bisa. Meskipun Munawir Sadali memberanikan diri mendirikan MA, program khusus yang katanya sebagai kader ulama. Gitu, ya kan? Munawir Sadali dengan formulasi MA tersebut 70% pendidikan agama, 30% pendidikan umum. Katanya Munawir Sadali untuk mencetak kader ulama. Tapi para kiai-kiai sepuh itu tidak berani. Maunya lembaga ini kaderisasi ulama, akhirnya yang didirikan lembaga kaderisasi ahli fikih. Dan itu akhirnya didirikan di Situbondo, dan saya angkatan pertama di lembaga itu. Loh, betul. Saya angkatan pertama. Bukan berarti saya ahli fikih loh, tapi saya realnya angkatan pertama. Gitu. Hanya lembaga itu didirikan di Situbondo. Maka disitulah saya berguru kepada kiai-kiai besar itu, ya di situ. Saya berguru kepada yang ya sudah, nggak usah diambil, kapan-kapan saja. Di lembaga kaderisasi ahli fikih. Jadi kalau begitu saya ini ya bukan ulama gitu ya. Saya hanya ngerti fikih sedikit-sedikit gitu. Karena lembaganya itu, mereka menyadari bahwa ulama itu tidak bisa dikader, ulama itu tidak bisa dibibitkan. Sehingga tidak ada lembaga pembibitan ulama. Karena ulama itu lahir dari kehidupan, lahir dari pergumulan dengan kehidupan, dan juga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, itu saya kira ya, untuk menanggapi tadi masalah ulama itu. Oh ya, saya ingat lagi, tak tambahi, waktu Pak Harto mau mendirikan Majelis Ulama Indonesia, itu kan karepnya Pak Harto, MUI itu karepnya Pak Harto, ingin mengendalikan para kiai itu loh. Maka harus diwadahi. Karena kalau tidak ada wadahnya, mau dikendalikan repot. Bikinlah Pak Harto menggagas mendirikan Majelis Ulama Indo, gitu ya. Diundanglah ulama-ulama itu. Termasuk waktu itu masih ada Buya Hamka, gitu ya. Nah, kiai saya, Kiai As'ad Syamsul Arifin termasuk diundang, datang. Karena diundang, menghargai Pak Harto, datang, ulama-ulama diundang. Nah, Pak Harto menyampaikan keinginannya untuk mendirikan Majelis Ulama Indonesia. Langsung kiai saya itu bilang, ya Pak Harto, kalau Pak Harto memang mau mendirikan itu, ya silahkan dirikan. Tapi Pak Harto, kata kiai saya itu, Kiai As'ad Arifin, saya tidak bisa jadi anggotanya, karena saya bukan ulama. Setelah itu kiai pamit pulang. Gitu. Masa Kiai As'ad yang dikenal waliullah itu mengaku bukan ulama? Kok orang sekarang gampang sekali ngaku ulama itu? Kiai As'ad itu, ya Allah, Kiai As'ad itu pejuang 45. Dia pernah apa tuh? Ya. Ini dia yang membawa amanat tasbih dan ayat dari Syekhona Khalil kepada Mbah Hasyim untuk mendirikan NU. Nah, Kiai As'ad itu yang dulu diamanai oleh Syekhona Khalil Bangkalan untuk membawa tongkat ke Tebuireng oleh Syekhona Khalil. Terus setelah itu diamani membawa tasbih. Jadi berdirinya NU itu dari situ. Berdasarkan restu melalui tongkat dan tasbih. Nah, beliau ini tidak mengaku sebagai ulama. Nah, coba bayangkan. Silakan Pak Harto dirikan Majelis Ulama itu, tapi saya tidak bisa jadi anggotanya karena saya bukan ulama. Dan beliau pulang. Dan Buya Hamka yang bersedia jadi ketua waktu, kan begitu. Nah, sekarang orang kan gampang sekali mengaku ulama. Apalagi kalau ada undangan gitu, pertemuan para ulama gitu. Keburu datang, aku ulama. Ya Allah, kata saya. Nah, ya apa enggak? Saya pernah diundang pertemuan para ulama gitu, dan saya gak datang. Saya mengikuti kiai saya. Kalau saya datang berarti saya ngaku ulama. Saya kan lebih baik pertemuan gento-gento kayak sampai ini gitu. Karena kalau ada pertemuan ulama yang datang berarti kan izin aku. Wong kiai saya ngaku bukan ulama, masa saya mengaku ulama gitu. Kan kualat saya sama kiai saya. Nah, itu lagi. Oke, itu saya kira ya untuk menanggapi tadi masalah ulama itu. Gitu ya.
Assalamualaikum, selamat datang di Pewaling Ma'iyah. Berikut ini adalah video sinau bareng tahun 2016. Dan sebatas yang dapat kami tangkap, kurang lebih berikut ini ulasan, rangkuman, atau pointernya. Poin yang pertama adalah, Banun mengungkapkan bahwa Ma'iyah ini bukan pengajian, Ma'iyah adalah sinau bareng. Meskipun di dalam Ma'iyahan ada pengajiannya, ada sholawatnya, tapi Ma'iyah bukan pengajian seperti yang orang-orang umum memahaminya. Definisi pengajian yang kebanyakan orang pahami adalah ada kiainya, ada yang diajar dan ada yang mengajar, ada yang seolah-olah paling dari yang lainnya. Yang pada umumnya dia berbicara dari awal sampai akhir, dan yang di bawahnya hanya dikasih, disuapi, mendengarkan. Sedangkan Ma'iyah bukan seperti itu. Ma'iyah ini berbeda. Di Ma'iyah tidak ada gurunya, di Ma'iyah tidak ada kiainya, di Ma'iyah tidak ada ustaznya, di Ma'iyah tidak ada yang ngasih dan dikasih. Karena Ma'iyah ini dari namanya saja jelas sinau bareng, alias belajar bersama. Artinya, di Ma'iyah semuanya belajar. Tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah, tidak ada yang paling paham. Kita sama-sama tidak paham, makanya kita bersama-sama belajar. Dan jika diartikan dari namanya, Ma'iyah dalam bahasa Arab ada dua makna. Jika Ma'iyah menggunakan alif, maka artinya sumber ilmu. Tapi jika Ma'iyah menggunakan ain, maka artinya adalah bersama. Poin selanjutnya, Banun mengungkapkan bahwa kita itu manusia, kita bukan binatang, bukan juga tumbuhan. Binatang mungkin memiliki otak, tapi mereka tidak memiliki akal. Begitu juga di Ma'iyah. Kita di sini tidak ada yang menunggu arti, tapi kita sendiri yang mencari arti. Intinya, kewajiban manusia itu memberi arti, bukan mencari arti. Hal inilah yang kita temui di Ma'iyah. Di sini kita ada yang nungguin arti dari apa yang diungkapkan di dalam sinau bareng, tapi masing-masing dari kita lah yang memaknainya sendiri. Dan terlebih lagi, pemaknaan dari setiap diri itu berbeda-beda, pemahamannya juga berbeda-beda. Bahkan cara pemaknaannya pun juga berbeda-beda. Ada yang saat itu juga langsung menemui maknanya, ada yang baru sekian lama kemudian mengalami sesuatu, lantas dia teringat apa yang pernah didengar di Ma'iyah. Bahkan, jika diteruskan lagi, pemahaman itu tidak pernah berhenti, tapi dia terus berkembang. Bisa saja yang sekarang kita anggap itu sudah benar, besok lusa kita menemukan yang lebih benar. Kurang lebih itu inti atau garis besar dari video ini, sebatas yang mampu kami tangkap. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih dan sehat selalu saudaraku. Wassalamualaikum.